Bruno Fernandes, surveying the penalty area, raises a right hand, takes it short to Kobbie Mainoo, turns it around the corner to Bryan Mbeumo, and Mbeumo passes it into the back of the net, straight off the training ground, directly past Vicario. Manchester United lead 10-man Tottenham Hotspur by a goal to nil. Konon katanya, ada 3 topik paling sakral yang tidak boleh ditanyakan dalam hidup. Pertama, jangan tanyakan umur kepada seorang wanita. Kedua, jangan bertanya soal pendapatan kepada seorang pria. Dan yang terakhir, jangan tanyakan siapa king sesungguhnya di Liga Inggris. 4 kemenangan beruntun resmi dicatatkan King MU sejak ditangani Michael Carrick. Tak cuma menggebrak papan atas, Setan Merah menunjukkan evolusi taktik yang semakin meneror tim-tim rival. Terutama lini tengah yang disulap menjadi segitiga brilian oleh sang pelatih. Surat terbuka untuk Pengadilan Negeri dan Disduk Capil Inggris untuk segera mengganti dan melengkap Carrick menjadi Michael Unbeaten Carrick. Cetak gol coba mengulas kemenangan King MU atas Tottenham Hotspur sebagai berikut. Menghapus kutukan kontra The Lily Whites. Satu dunia boleh kacau hingga menyebabkan bumi boleh gonjang-ganjing. Tapi Liga Inggris tetap dimiliki oleh satu king. Siapa lagi kalau bukan King MU yang kembali memanen kemenangan di bawah asuhan Michael Carrick. Kalender boleh saja menunjukkan tanggal merah di hari Minggu pagi ini. Tapi bagi fans King MU tidak ada kata libur untuk merayakan kemenangan setiap pekan. 1-2 hasil positif mungkin boleh dibilang keberuntungan pemula. Tapi kalau sampai 4 kali beruntun, tandanya Manchester United sudah kembali ke jalan yang fitrah. Apalagi hasil kali ini diraih kontra Tottenham Hotspur, tim yang dikenal sebagai batu sandungan paling keras bagi The Red Devils selama beberapa musim belakangan. Dalam 8 pertemuan terakhir, Setan Merah tidak pernah sekalipun menang melawan The Lily Whites. Klub yang bermarkas di Old Trafford ini terakhir kali menundukkan Spurs di musim 2022-2023 saat ditangani Erik ten Hag. Namun, rekor pertemuan hanyalah secarik kertas penuh angka yang tak berguna bagi Michael Carrick. Terbukti sejak menit awal, pria asal Inggris itu berani meminta anak asuhnya tampil ngegas menekan para pemain Spurs. Gempuran tanpa henti tersebut akhirnya berbuah hasil setelah Christian Romero membuat satu kesalahan fatal. Bek timnas Argentina ini menginjak kaki Casemiro saat berebut bola hingga diganjar kartu merah. The Lily Whites yang bermain dengan 10 orang sejak menit 29 tidak punya pilihan selain bertahan. Sejak momentum ini, kendali permainan dipegang Setan Merah secara mutlak. Hasilnya terbukti 9 menit berselang usai King MU mencetak gol pembuka. Berawal dari umpan pendek Bruno Fernandes lewat skema sepak pojok, bola diarahkan kepada Kobbie Mainoo. Gelandang asal Inggris ini mengecoh gerombolan pemain Spurs dengan berlari ke tepi kotak penalti. Mainoo yang tidak mendapat pengawalan begitu terluasa melepas umpan ciamik kepada Bryan Mbeumo. Penyerang asal Kamerun ini lantas menyelesaikannya dengan finishing yang begitu dingin. Sepakan mendatar Mbeumo mengarah tepat ke sisi pojok gawang yang tidak mampu dijangkau Guglielmo Vicario. Seolah ingin terus memaksimalkan momentum, Setan Merah terus menambah tekanan di babak kedua. Hasilnya United sempat menambah keunggulan lewat sontekan Amad Diallo dan Matheus Cunha. Sayangnya 2 gol dari skema set play tersebut harus dianulir karena lebih dulu offside. Gol kemenangan yang ditunggu akhirnya datang juga memasuki 10 menit terakhir pertandingan. Dimulai dari serangan cepat di sisi kanan, Diogo Dalot mengirim umpan silang terukur ke kotak penalti The Lily Whites. Bola yang mengucur deras langsung disambar sontekan first time dari Bruno Fernandes. Sang kapten menutup kemenangan meyakinkan United atas sang kryptonit di hadapan gemuruh riuh Old Trafford. Setan Merah sejatinya bisa menambah 1 gol lagi seandainya tandukan Benjamin Sesko di detik-detik terakhir diselesaikan dengan sempurna.
Sayangnya, bomber 22 tahun ini memutuskan bahwa keunggulan 2-0 sudah lebih dari cukup untuk memastikan 3 poin. Sorry, King MU sedang bermurah hati, biar fans-fans rival nggak terlalu ketar-ketir. Pasalnya, hasil ini semakin memantapkan King MU di posisi 4 klasemen sementara. United berhasil memangkas jarak dari Aston Villa di posisi ketiga yang ditahan imbang oleh Bournemouth. Tak khayal jika legenda klub seperti Dimitar Berbatov turut menyampaikan apresiasi tinggi. Luar biasa, siapa yang menyangka bahwa di tahap musim ini Man United akan berada di posisi keempat? Melihat bagaimana musim dimulai, sekarang lihat mereka hanya terpaut 3 poin dari posisi kedua. Meski begitu, Michael Carrick justru mewanti-wanti anak asuhnya agar tidak terbuai dengan tren positif. Kami hanya terus melangkah ke pertandingan berikutnya dan tidak puas dengan apa yang telah kami raih. Tidak menganggap remeh sesuatu adalah sesuatu yang sering kami bicarakan dan para pemain telah melakukannya dengan sangat baik sejauh ini. Kejelian Michael Carrick membenahi masalah tahunan King MU. Bukan hanya 3 poin, kemenangan kontra Tottenham Hotspur juga memberitahu kita soal satu hal, yakni kecerdasan Michael Carrick dalam meramu taktiknya. Pria yang akrab disapa Carrick ini seolah punya 1001 cara untuk meraup kemenangan. Tidak peduli lawannya bermain lebih superior atau full bertahan, pria 44 tahun ini selalu punya jalan keluar. Contohnya di pertandingan ini, Carrick menjadikan formasi 4-4-2 sebagai fondasi dasar. Tapi formasi ini acap kali berubah, terutama sejak Spurs bermain dengan 10 pemain. United tampil menyerang dengan pakem 3-2-5 yang membuat pertahanan di Lily White kalang kabut. Luke Shaw dan Amad Diallo naik setinggi mungkin untuk menjaga kelebaran dan menarik bek sayap Spurs. Manuver ini memungkinkan King MU untuk mengeksploitasi lini tengah. Kobbie Mainoo dan Bruno Fernandes yang bertugas menjemput serta mengalirkan bola kerap membentukkan pola segitiga overload alias unggul jumlah. Cara ini yang selalu digunakan Carrick untuk membongkar pressing dan pertahanan Spurs. Contohnya saat para pemain King MU mengepung lawan dengan umpan pendek sekali sentuh layaknya bermain kucing-kucingan. Dan marilah kita berikan apresiasi setinggi mungkin untuk trio pembangun serangan dari lini belakang. Harry Maguire, Lisandro Martinez, serta Diogo Dalot tampil kinclong serta cekatan menaikkan tempo. Terutama Lisandro yang mencatat 103 umpan di pertandingan kali ini. Pemain berjuluk The Butcher ini beberapa kali membuat umpan tak terduga yang mengawali transisi serangan setan merah. Jangan lupakan peran vital lini depan yang bermain begitu elegan. Dalam formasi menyerang 3-2-5, Bruno, Cunha, dan Mbeumo bermain begitu rapat lewat permutasi gerakan yang cair. Saat Bruno turun menjemput bola, pos yang ia tinggalkan sudah diisi oleh Mbeumo. Begitu pula dengan Cunha yang sudah mengendus ruang kosong di kotak penalti layaknya jaguar kelaparan. Di sisi lain, Carrick juga punya satu senjata rahasia lewat skema set piece. Memang benar, mencetak gol dari situasi bola mati kerap dianggap sebagai hal yang negatif. Tapi Carrick membuktikan bahwa kesempatan seperti ini bisa diubah menjadi kartu as di saat-saat genting. Kini Manchester United total telah mencetak 15 gol dari skema bola mati sepanjang musim 2025-2026. Setan Merah hanya kalah dari Arsenal yang sukses mencetak 17 gol. At least skema set piece King MU lebih bervariasi dan gak modal berkerumun seperti Andre Prasmana di kondangan. Sederet cara inilah yang berhasil membuat King MU lepas dari kutukan lamanya, yakni kebuntuan saat menghadapi tim-tim yang bermain pasif dan cenderung parkir bus. Meski sudah berkali-kali terbukti berhasil, Carrick justru mengaku masih jauh dari kata puas. 4 pertandingan yang telah kami mainkan terlihat berbeda. Kami belum menemukan ritme permainan yang tepat. Saya menyadari hal itu. Meski begitu, Bruno Fernandes tetap memuji sang pelatih yang membuat King MU benar-benar tampil kesetanan. Michael Carrick datang dengan ide yang tepat untuk memberikan tanggung jawab dan kebebasan kepada para pemain. Dia sangat pandai bicara. Saya yakin dia akan menjadi manajer yang baik dan dia telah membuktikannya. Tampilanmu makin keren dan stylish kalau pakai sepatu sneakers dari Ken Kicks. Cek linknya di bawah ini. Gacornya Trisula lini tengah menjadi senjata baru. Entah kalian sadar atau tidak, susunan pemain yang dipilih Carrick sama persis seperti laga kontra Fulham. Hal ini menunjukkan bahwa sang pelatih telah membangun fondasi dan tahu betul apa yang ingin dicapai. Sampai-sampai Roy Keane yang biasanya bermulut pedas turut memuji Carrick karena berhasil menemukan starter andalannya.
Anda bisa melihat Carrick memiliki arah dan tahu apa yang dia lakukan. Pelatih yang baik seharusnya tidak butuh lebih dari 2 bulan untuk menentukan 11 pemain inti. Stabilitas ini sangat dibutuhkan United dan Carrick melakukannya dengan sangat baik. Benar saja, Carrick rupanya sedang memasak komposisi pakem, terutama di lini tengah. Sejak ditunjuk pada bulan Januari lalu, sang pelatih tidak pernah mengganti trio Casemiro, Kobbie Mainoo, dan Bruno Fernandes. Hasilnya, geng MU langsung menyapu bersih 4 kemenangan beruntun. Dan menariknya, dalam 4 pertandingan itu pula, ketiga pemain tadi selalu tampil brilian. Sebut saja Casemiro yang seolah kembali ke masa prime-nya di Real Madrid dulu. Bahkan Casemiro yang sering dikritik tidak jago passing, berulang kali mengirim line breaking pass alien umpan pembelah antar lini sejak ditangani Carrick. Sementara soal urusan bertahan, jangan ragukan om-om satu ini yang sanggup sigap melepas tackle dan intercept sana-sini. Sekarang United malah harus memutar otak untuk mencari suksesor Casemiro yang dipastikan cabut di musim panas. Di sisi lain, Kobbie Mainoo yang sebelumnya dipinggirkan Ruben Amorim juga makin elegan. Jebolan Carrington ini siap sedia menjadi penyeimbang lini tengah baik soal bertahan maupun menyerang. Kalau masih dilatih Amorim, bisa dipastikan kita tidak akan melihat bakat Kobbie menari-nari di lini tengah The Red Devils. Jangan lupakan peran vital Bruno Fernandes selaku otak serangan. Gelandang timnas Portugal ini baru mencatatkan namanya dalam sejarah King MU setelah golnya ke gawang Spurs. Dirinya menjadi pemain tercepat kedua yang mengoleksi 200 kontribusi gol di Manchester United. Bruno cuma butuh 314 laga dan hanya kalah dari Wayne Rooney dengan 295 penampilan. Kontribusi serta konsistensi El Magnifico memang layak masuk buku sejarah setan merah. Sampai-sampai Michael Carrick saja mengaku mustahil untuk berhenti membahas kehebatan Bruno. Butuh waktu lama untuk merangkum semua kontribusi Bruno. Saya rasa dia telah memberikan sebegitu banyak kepada klub sejak pertama kali datang. Dia adalah pemain tim sejati yang rela memberikan banyak kontribusi untuk grup ini. Di cuaca dingin ini, memang paling enak pakai jaket super tebal yang menghangatkan badan. Cek linknya untuk mendapatkan potongan harga. Itulah ulasan kemenangan Manchester United atas Tottenham Hotspur. Bagaimana pendapatmu? Akankah King MU bakal semakin konsisten meneror tim-tim Premier League? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.